Hatta. Mak, aku pamit nang Jakarta yo. Dong aku ya mak, soalnya tumpe maya. Kejarlah cintamu sampai ke negeri Cina. Jangan aja. Apa, Mak? Ika lah urukan sih. Bukannya kamu mau ke Jogja? Emang ini gimana Pak? Promo. Belum cuci kuat lagi. Kita kalau pamungkan kita kayak gitu. Bodoh ah. Yang penting swasembada. Seberapa. Maaf, Mbak. Gak tahan. Jangan dimasukin dong! Ini diperkosa Pangeran. Jangan om, jangan om. Halo, saya Lala. Setelah melihat cuplikan dari film Pangin Love tadi, di sini saya akan melakukan review mengenai film Pangin Love. Film Pangin Love merupakan salah satu film Indonesia komedi terbaik menurut saya. Di tengah banyaknya film horor komedi yang tidak berkualitas, Pangin Love muncul dengan kesegaran humornya yang ditempatkan secara cerdas. Ciri-ciri film komedi dalam film Pangin Love sangat jelas, seperti adanya kata-kata atau tingkah laku yang konyol yang mana itu pasti akan membuat kita tertawa. Contohnya adalah scene adegan-adegan saat mereka berpura-pura mabuk untuk membeli sate karena tidak punya uang, namun ternyata si tukang sate orang Madura yang mempunyai senjata celurit, dan itu membuat mereka ketakutan dan bisa membuat kita tertawa. Contoh keduanya adalah adegan saat mereka sampai di Semarang, yang mana ketika mereka turun dari truk ternyata Semarang dalam kondisi banjir, sehingga mereka harus berjuang berusaha untuk membawa si Almira ini agar tidak basah. Nah, Pangin Love ini juga muncul dengan sisi-sisi kesederhanaannya, seperti menyoroti kehidupan kalangan menengah ke bawah. Dalam hal ini, gambaran sekelompok anak pang yang ditampilkan dengan sangat jelas melalui atribut-atribut yang menempel pada diri mereka, seperti rambut yang dicat, jabrik, gotik, pernak-pernik hiasan di telinga, kalung, gelang, dan lain-lain. Film ini menggambarkan dua sisi anak pang yang cukup kontras menurut saya. Yang pertama adalah anak pang digambarkan sebagai kaum yang termarginalkan. Ini ditunjukkan saat scene-scene mereka ditolak di berbagai tempat, seperti ditolak ketika hendak masuk ke rumah makan, ditolak ketika hendak masuk ke puskesmas, dan ditakuti oleh masyarakat. Yang untuk scene terakhir ini ditunjukkan ketika ada seorang pedagang yang membawa gerobak, kemudian membalikan gerobaknya karena melihat di depannya ada segerombolan anak pang yang cukup banyak. Nah, gambaran anak pang yang kedua adalah sebagai mana layaknya masyarakat pada umumnya, seperti seorang anak yang selalu berpamitan kepada orang tuanya ketika hendak pergi meninggalkan rumah, serta meminta izin ketika hendak menumpang kendaraan ataupun membeli sesuatu, dan mengucapkan maaf jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan, seperti adegan saat si A ketika berjalan tiba-tiba kakinya terserimpet oleh berbagai kabel dan kemudian ia meminta maaf. Anak pang juga digambarkan sebagai anak-anak yang solid terhadap komunitas mereka dan juga sahabat-sahabat mereka, di mana mereka berani mati, berani berjuang untuk sahabat mereka. Dari awal sudah jelas digambarkan 3 teman Arok bersedia menemani Arok untuk ke Jakarta demi meraih cintanya. Di sini sudah terlihat bagaimana pengorbanan seorang sahabat dalam anak-anak pang.
anak pang juga ditampilkan dengan sisi nasionalis mereka, tidak hanya sebagai kaum-kaum termarginalkan yang acuh tak acuh terhadap negara. Contohnya terlihat pada saat scene Mojo mendeklamasikan teks proklamasi di makam Bung Karno dengan sangat lugas dan jelas yang pasti akan membuat terharu para penonton. Yang terakhir, penggambaran anak pang digambarkan sebagai anak-anak yang pantang menyerah demi mencapai tujuan dan bertahan hidup. Di sini terlihat bagaimana mereka menumpang dari satu kendaraan-kendaraan lain, mengamen untuk bertahan hidup karena mereka sudah tidak punya uang. Serta mereka ke Jakarta, di mana mereka belum pernah ke sana sebelumnya hanya untuk mencari cinta yang belum jelas seperti apa akhirnya. Dalam film ini juga mengandung sindiran-sindiran secara terang-terangan tapi halus kepada pemerintah atau partai, di mana selama ini calon legislatif hanya mengumbar-umbar janji kepada masyarakat. Hal ini ditampilkan dengan obrolan-obrolan mereka yang santai ketika mereka berada di dalam truk, lebih tepatnya di atas truk, dengan mereka mengomentari banyaknya bendera-bendera partai yang dipasang di jalan, kemudian mereka berandai-andai untuk membuat partai seperti apa yang mereka impikan. Dengan semua kesederhanaan dan humornya yang cerdas, saya merekomendasikan Anda untuk menonton film ini bersama orang tersayang. Sekian, terima kasih.